Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Baik teman-teman, ini melanjutkan video yang kemarin. Kalau di video yang kemarin saya menjelaskan mengenai weton itu apa dan cara menghitung weton, dalam artian cara menghitung weton untuk orang yang akan menikah. Dan kemarin sudah saya sampaikan juga mengenai makna. Nah, di bagian ini saya akan membahas 8 makna menurut Primbon dan angka berapa saja yang masuk ke makna tersebut. Mau tahu bagaimana apa saja makna dan angkanya? Simak setelah yang satu ini. Baik teman-teman, tadi di pembukaan dan di video yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa di sini saya akan membahas makna penjumlahan antara weton pria dan weton wanita itu jatuh di angka berapa dan maknanya apa. Oke, jadi masuk ke bagian pertama adalah satu, itu ada makna pegat. Pegat itu bermakna kalau di Jawa itu cerai. Kalau orang pegatan itu cerai atau berpisah. Pasangan dengan hasil perhitungan ini akan menghadapi berbagai masalah yang berakhir pada perceraian, baik karena faktor ekonomi maupun perselingkuhan. Hal ini berkaitan dengan falsafah masyarakat Jawa yang mengedepankan keselarasan, kesesuaian, dan kecocokan dalam kehidupan. Sehingga perceraian akan terjadi apabila tidak terdapat keselarasan. Oleh karena itu hasil perhitungan ini dihindari karena kemungkinan terburuk dalam pernikahan yang akan dijalani berujung pada perceraian. Jadi ada solusinya juga untuk mengatasi pernikahan yang dinilai pegat, meliputi beberapa unsur, diantaranya sanggar waringin, lembu kating angin, dan bumi kapetak. Sebelum melaksanakan pernikahan, hindari hitungan mengenai tibo, wangke, atau jatuh buntel mayat. Tidak dianjurkan mengikut nogohari, yaitu pemasangan tendo atau taruh. Pasangan diwajibkan memperbanyak bersedekah kepada anak yatim piatu dan yatim piatu, janda-janda tua, sekaligus memperbanyak ikhtiar dan berdoa. Nah, ini salah satu solusi untuk agar pernikahan itu bisa berjalan. Nah, pegat ini merupakan hasil perhitungan. Nah, angka apa saja? Kemarin sudah kita sampaikan bahwa angka itu menentukan makna. Pegat itu yang masuk di angka pegat adalah 1, 9, 17, 25, dan 33. Kemudian kita masuk lagi ke makna yang kedua. Makna yang kedua itu jatuh pada makna ratu. Makna ratu itu angka berapa saja? Angka ratu itu angka 2. Hasilnya nanti di angka 2, angka 10, angka 18, angka 25, dan angka 34. Oke. Ratu itu bermakna cocok keduanya itu nantinya adalah saling menghormati. Pasangan dengan hasil hitungan ini
hitungan ini ya dinilai cocok dan berjodoh karena memiliki karakter karakter yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat. Ratu itu sama dengan raja, teman-teman. Pasangan ini seringkali membuat orang itu merasa damai di dalam rumah. Di dalam rumah itu berasa damai, rumah tangganya nyaman. Jadi hitungan ini sangat istimewa, teman-teman. Menurut orang Jawa ya, ini sangat istimewa dibandingkan dengan nanti hitungan-hitungan makna yang lainnya. Ini sangat istimewa. Biasanya kalau menurut hitungan Jawa, pasangan ini akan menjadi pasangan sehidup semati. Oke, kemudian kita di makna yang ketiga adalah jodoh. Jodoh itu jatuh pada angka 3, 11, 19, 27 dan 35. Jadi jodoh itu bermakna memang pasangan ditakdirkan untuk berjodoh. Pasangan yang dengan hitungan ini dapat menerima kelebihan, kekurangan masing-masing. Dengan begitu, kalau kita bisa menerima kekurangan kelebihan, maka akan tercipta keluarga yang harmonis. Jadi perhitungan ini menunjukkan pasangan akan selalu bersatu dalam pernikahan, sehingga hitungan ini tergolong baik. Nah, berikutnya adalah yang keberapa? 1, 2, 3, yang keempat, topo. Topo ini yang kemarin kita bahas di video yang kemarin. Topo itu jatuh pada angka 5, 13, 21 dan 29. Topo itu jatuh di angka 4, 12, 20, 28 dan 36. Maaf. Jadi topo itu di angka 4, 12, 20, 28 dan 36. Makna topo kemarin saya sudah sampaikan adalah bermakna masalah. Pasangan ini akan banyak cobaan. Pasangan dengan hitungan ini cobaannya banyak, rintangan di awal pernikahan karena masih berupaya untuk saling menyelaraskan diri, memahami dan ya namanya beradaptasi ya, kalau kita masa zaman sekarang bilang masa-masa beradaptasi, dan nantinya juga akhirnya akan membawa kebahagiaan. Nah, kebahagiaannya bagaimana? Kebahagiaannya biasanya setelah mendapatkan omongan atau keturunan. Oke, tadi udah 4, kita 5. 5 itu maknanya tinari. Tinari itu jatuh di angka 5, 13, 21 dan 25. Tinari itu maknanya adalah kebahagiaan. Dalam Indonesianya ya, terjemahannya kebahagiaan. Pasangan ini akan menjalani kehidupan dengan penuh bahagia, sukses dalam menjadi suami istri di masa yang akan datang, dan dapat ditentukan menggunakan satu bagian dari pedoman Neptune. Tinari ini pedoman dari Neptune. Tinari ini juga salah satu makna ya dua pasangan boleh menikah karena ujung-ujungnya adalah bahagia. Nah, berikutnya yang keenam adalah padu. Padu ini jatuh pada angka 6, 14, 22 dan 30. Padu ini kalau ini bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah sering bertengkar. Pertengkaran setiap hari bertengkar, dan ujung-ujungnya juga tidak harmonis, keluarga akan berasa panas, ujungnya apa? Cerai, seperti itu. Dan biasanya karena hal sepele bisa jadi pertengkaran untuk yang jatuh di angka ini, pertengkaran. Jadi diyakini beton ini sebaiknya tidak melakukan pernikahan.
ada juga kalau orang Jawa bisa diatasi dengan melaksanakan apa? Ruatan. Ada ruatan atau memilih hari pernikahan khusus, karena kalau orang Jawa itu kalau mau menikah juga dicari hari baik. Wetonnya pas, hari baiknya baru dicari itu untuk melangsungkan pernikahan agar untuk menghindari kesialan dan ketidakcocokan dari pasangan yang akan menikah tersebut. Nah, berikutnya adalah sujanan. Sujanan itu jatuh di angka 7, 15, 23 dan 31. Sujanan itu kalau dalam bahasa Indonesianya maknanya perselingkuhan. Jadi pasangan dengan weton ini, dengan makna ini, dengan weton tadi kedua pasangan terus ditambahkan jatuh di makna ini, entah di angka 7, 15, 23 atau 31 itu nanti akan menghadapi perselingkuhan, baik yang entah nanti yang pria atau yang wanita. Nah, sebaiknya weton ini dihindari, makna ini dihindari. Itu kalau orang Jawa bilang tidak boleh menikah, harus harus ganti pasangan, cari lagi, cari pacar atau apapun itu. Karena jika nanti tetap dilanjutkan menurut kepercayaan dan tradisi orang Jawa, menurut Primbon, nanti tidak akan kekal dalam menjalankan pernikahan. Ujung-ujungnya juga nanti akan cerai, seperti itu. Dan ini yang makna terakhir. Makna terakhir itu pasti. Pasti itu jatuh di angka 8, 16, 24 dan 32. Jadi semacam kelipatan 8 ya kalau kita perhatikan, 8, 16, 24 dan 32. Pasti ini bermakna harmonis. Jadi kalau dihitung jatuhnya di makna pasti, entah di angka 8, 16, 24 atau 32, pasti boleh langsung menikah, karena menurut Primbon maknanya angka ini sangat harmonis. Jadi nanti kehidupan rumah tangganya itu aman, nyaman, damai, tentram, rukun sampai usia renta, bahkan itu sampai meninggal. Nah, meskipun ya teman-teman dalam pada akhirnya nanti makna pasti ini pada saat pernikahan nanti ada suatu masalah, hal ini tidak akan meruntuhkan keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga sudah dibangun, ada masalah. Nah, ini tidak meruntuhkan keharmonisannya, karena menurut masyarakat Jawa masa itu ya adanya Primbon itu ya agamis. Weton ini dinilai paling baik. Kalau tadi ratu paling bagus, ini paling baik karena sejatinya kebahagiaan dalam pernikahan itu tidak hanya di dunia saja tetapi di akhirat. Oke. Tadi adalah bagian kedua dari pembahasan weton yang kemarin, ibaratnya pembukaan ya teman-teman. Ini adalah makna-makna weton. Saya lebih saat ini tertarik membahas weton yang berkaitan dengan pernikahan, karena banyak sekali kalau kita bicara di tradisi Jawa itu, walaupun sama-sama mencintai, tapi kalau sudah dimasuk ke dalam hitungan ini banyak yang tidak jadi menikah. Seperti itu. Ada juga sih yang nikah, tetap ada yang nikah. Baik teman-teman, demikian adalah saya membagi mengenai budaya tradisi Jawa dan berkaitan dengan Primbon. Terima kasih sudah menonton channel Jiwa 22 dan